kinerja. Sebelumnya, nama saya Aditya Saputra dengan NPM 21524-012. Kenalin, nama saya Ismail Jamalana dengan NPM 2152434. Nama saya Fauzan Nurfiansyah, NPM 2152400. Perkenalkan, nama saya Salwa Natania dengan NPM 215240110. Perkenalkan, nama saya Indah Ariati Putri dengan NPM 215240131. Jadi teman-teman, feedback terhadap kinerja atau performance feedback adalah proses penyampaian informasi mengenai bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaannya. Sejauh mana sih hasil kerjanya, apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta apa yang perlu dipertahankan atau diperbaiki. Feedback bukan hanya sekadar kritik atau pujian, tetapi merupakan alat komunikasi strategis antara atasan dan bawahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan pertumbuhan individu. Menurut Kinnicky dan Fugate tahun 2018, feedback adalah informasi tentang kinerja individu yang digunakan sebagai dasar untuk memperkuat perilaku yang diinginkan atau mengoreksi perilaku yang tidak sesuai. Artinya, feedback memiliki fungsi motivasi dan pengendalian, memotivasi karyawan untuk berprestasi lebih baik, serta mengarahkan mereka pada standar yang diharapkan organisasi. Selanjutnya, kalau ngomongin tujuan feedback, feedback ini diberikan bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengembangkan dan memperbaiki kinerja individu atau tim. Tujuannya antara lain, yang pertama, memberikan kejelasan tentang ekspektasi organisasi, yang kedua, menguatkan perilaku kerja yang sudah baik, yang ketiga, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, yang keempat, meningkatkan motivasi kerja, yang kelima, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan karyawan, yang terakhir, memperkuat hubungan komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan. Sekarang kita bahas tentang prinsip-prinsip utama feedback. Agar feedback bisa benar-benar efektif dan membawa dampak positif, ada beberapa prinsip penting yang harus diterapkan. Yang pertama, spesifik. Umpan balik harus jelas dan berdasarkan contoh nyata, bukan bersifat umum. Kalau kita cuma bilang, kamu kurang semangat, penerimanya mungkin bingung bagian mana yang harus diperbaiki. Tapi, kalau kita bilang, saya perhatikan minggu ini kamu sering datang terlambat 15 menit dari jadwal. Itu lebih membantu karena jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, tepat waktu. Feedback sebaiknya diberikan segera setelah peristiwa terjadi. Semakin cepat diberikan, semakin mudah penerima mengingat konteksnya dan segera memperbaikinya. Yang ketiga, objektif. Pastikan umpan balik didasarkan pada data dan fakta, bukan perasaan atau asumsi pribadi. Dengan begitu, feedback akan terasa adil dan profesional. Yang keempat, berimbang. Sebelum membahas kekurangan, sampaikan dulu apresiasi atas hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik. Ini membantu penerima tetap termotivasi dan tidak merasa diserang. Yang kelima, fokus pada perilaku, bukan pribadi. Hindari kata-kata yang menyerang karakter seseorang. Fokuslah pada tindakan atau hasil kerja yang bisa diubah dan diperbaiki. Yang keenam, dua arah. Feedback bukan cuma satu arah. Beri ruang bagi penerima untuk menjelaskan sudut pandangnya. Dengan begitu, komunikasi jadi lebih terbuka dan saling memahami. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis feedback. Yang pertama, positive feedback. Feedback ini diberikan ketika kinerja seseorang sudah sesuai atau bahkan melebihi harapan. Tujuannya adalah untuk memperkuat perilaku baik dan meningkatkan semangat kerja. Contohnya, cara kamu menjelaskan ke pelanggan sangat sopan dan profesional. Kalimat seperti ini memberikan pengakuan atas usaha seseorang dan memotivasi mereka untuk mempertahankan performa positifnya. Yang kedua, negative feedback, atau bisa disebut corrective feedback. Feedback jenis ini diberikan ketika hasil kerja masih di bawah standar. Tapi ingat, tujuannya bukan untuk menyalahkan, melainkan membantu memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja. Misalnya, laporanmu belum lengkap, tolong lengkapi bagian data penjualan bulan lalu. Dengan cara penyampaian yang baik, negatif feedback bisa jadi sarana pembelajaran, bukan sumber konflik. Konstruktif feedback atau umpan balik konstruktif. Gabungan antara pujian dan koreksi. Menekankan solusi bukan kesalahan. Contoh, hasil analisismu sudah bagus. Kalau bisa tambahkan grafik agar lebih dipahami. Manfaat feedback kinerja menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan diri. Membantu organisasi memantau efektivitas sumber daya manusia. Mencegah kesalahan yang sama di masa depan.
menumbuhkan budaya komunikasi terbuka dan profesionalisme, meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan. Konstruktif feedback adalah cara memberikan umpan balik yang membangun dan berorientasi pada solusi. Tujuan agar penerima feedback tidak merasa disalahkan, melainkan termotivasi untuk memperbaiki diri. 1. Karakteristik konstruktif feedback. Fokus pada perilaku, bukan pribadi. Menunjukkan niat baik membantu, bukan mengkritik. Memberikan alternatif solusi. Disampaikan dengan nada positif dan empatik, berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Selanjutnya, teknik konstruktif feedback yang kedua yaitu langkah-langkah memberikan konstruktif feedback. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan supaya feedback kita bisa diterima dengan baik. Langkah pertama adalah persiapan. Sebelum kasih feedback, kita harus kumpulkan dulu data atau fakta objektif yang berkaitan dengan kinerja orang tersebut. Misalnya, kalau kita mau menegur soal keterlambatan, ya kita siapin dulu datanya biar nggak asal ngomong. Langkah kedua, bangun hubungan positif dulu. Jadi, jangan langsung menegur, tapi mulai dari hal-hal positif supaya penerimanya nggak defensif. Langkah ketiga, sampaikan observasi dan fakta. Gunakan kata saya, bukan kamu, biar nggak terkesan menyalahkan. Misalnya, daripada bilang, kamu ceroboh, lebih baik bilang saya perhatikan laporanmu belum lengkap. Itu terdengar lebih profesional. Langkah keempat, jelaskan dampaknya. Misalnya, ketika laporanmu terlambat, tim produksi jadi nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya dengan tepat. Jadi penerima tahu efek nyata dari tindakannya. Langkah kelima, ajak diskusi dan cari solusi bareng. Tanyakan pendapatnya, misalnya, menurut kamu apa yang bisa kita lakukan biar hal ini nggak terulang lagi? Dan terakhir, akhiri dengan motivasi, beri semangat bahwa dia bisa memperbaiki diri dan belajar dari pengalaman itu. 3. Model pendekatan yang efektif, SBI, model Situation, Behavior, Impact, digunakan untuk membuat feedback lebih jelas dan terarah. Situation, yaitu jelaskan situasinya. Behavior, sebutkan perilaku yang diamati. Impact, jelaskan dampaknya. Contohnya, pada rapat Senin lalu, kamu sering memotong pembicaraan rekan lain sehingga mereka sulit menyampaikan pendapatnya. Situationnya yaitu pada rapat Senin lalu. Behaviornya, kamu sering memotong pembicaraan rekan lain. Dan impactnya, sehingga mereka sulit menyampaikan pendapatnya. Lalu, feed forward technique, Peter Drucker model. Fokus pada masa depan, bukan kesalahan masa lalu. Contohnya, ke depan. Bagaimana kalau kita buat jadwal kerja yang lebih fleksibel agar target lebih mudah tercapai? Keterampilan konseling dalam teks kerja adalah kemampuan manajer untuk mendengarkan, memahami, dan membantu karyawan menemukan solusi atas masalah yang memengaruhi kinerjanya. Konseling berbeda dari sekadar memberikan kritik. Tujuannya adalah membantu karyawan menyadari masalah dan mengembangkan kemampuan diri. Tujuan konseling kinerja yang pertama membantu karyawan memahami penyebab turunnya performa. Yang kedua menggali potensi dan hambatan pribadi atau profesional. Yang ketiga menyusun rencana tindakan perbaikan. Yang keempat membangun hubungan saling percaya antara pimpinan dan bawahan. Adapun keterampilan dasar dalam konseling, yang pertama empati. Kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang karyawan. Hindari menghakimi tetapi tunjukkan kepedulian. Active listening. 1. Beri perhatian penuh pada pembicara. Hindari memotong pembicaraan. Yang kedua, gunakan gestur seperti anggukan atau kontak mata. Next. Questioning skill. Gunakan pertanyaan terbuka seperti apa dan bagaimana untuk menggali informasi lebih dalam. Contoh, apa yang membuatmu sulit menyelesaikan laporan tepat waktu? Next, refleksi dan klarifikasi. Ulangi atau klarifikasi pernyataan karyawan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan adapun memberikan dukungan, tawarkan bimbingan dan bantuan nyata untuk memecahkan masalah. Next, menjaga rahasia dan kepercayaan. Hal-hal pribadi yang dibahas dalam sesi konseling harus dijaga kerahasiaannya agar hubungan profesional tetap baik.
Langkah-langkah dalam proses konseling. Proses ini penting untuk memastikan pembicaraan antara atasan dan karyawan berjalan sistematis dan efektif. Yang pertama, persiapan dan identifikasi masalah. Langkah awal adalah memahami situasi terlebih dahulu, lalu kumpulkan informasi dan tentukan fokus masalahnya. Yang kedua, membangun hubungan dan kepercayaan. Ciptakan suasana yang nyaman agar karyawan mau terbuka. Kepercayaan adalah kunci agar komunikasi berjalan dua arah. Yang ketiga, eksplorasi masalah secara terbuka. Ajak karyawan berdiskusi secara terbuka tentang kesulitan yang mereka hadapi tanpa menghakimi. Yang keempat, menentukan solusi dan rencana perbaikan bersama. Carilah solusi yang disepakati bersama agar karyawan merasa dilibatkan dalam proses perbaikan. Yang kelima, tindak lanjut dan pemantauan atau follow-up. Setelah sesi konseling selesai, tetap dilakukan pemantauan. Pastikan langkah-langkah yang disepakati benar-benar diterapkan dan memberikan hasil yang nyata. Adapun tantangan bagi pemberi feedback, yang pertama, takut menyinggung atau merusak hubungan kerja. Banyak manajer yang enggan memberi kritik karena khawatir karyawan tersinggung. Yang kedua, kurang terampil dalam komunikasi, tidak tahu cara menyampaikan kritik yang diplomatis dan membangun. Yang ketiga, bias pribadi. Feedback sering dipengaruhi oleh kesan subjektif, bukan fakta. Yang terakhir, kurangnya waktu. Beberapa pimpinan terlalu sibuk untuk memberikan feedback secara rutin. Tantangan bagi penerima feedback. Sekarang dari sisi penerima feedback, yang pertama yaitu sikap defensif. Karyawan sering merasa diserang dan langsung membela diri sebelum benar-benar mendengarkan isi feedbacknya. Yang kedua, rasa takut terhadap kritik. Banyak yang khawatir kalau feedback negatif bisa mempengaruhi penilaian kerja atau karirnya, jadi malah menutup diri. Yang ketiga, tidak ada tindak lanjut. Kadang setelah feedback diterima, ya udah nggak ada perubahan nyata. Padahal tujuan feedback itu supaya ada perbaikan, bukan sekedar formalitas. Cara menghadapi tantangan. Terus, gimana cara kita menghadapi semua tantangan ini? Nah, disinilah pentingnya budaya komunikasi yang terbuka dan positif. Yang pertama, bangun budaya terbuka terhadap feedback. Biasakan kasih dan menerima feedback tanpa drama, karena tujuannya buat saling bantu berkembang. Yang kedua, pelatihan komunikasi dan coaching, supaya cara menyampaikan feedback lebih profesional dan enak didengar. Yang ketiga, gunakan data dan bukti konkret, biar feedback lebih objektif dan gak disangka cuma pendapat pribadi. Yang keempat, fokus pada pengembangan, bukan kesalahan. Kita pakai pendekatan positif dan berorientasi ke masa depan. Feed forward, bukan blaming. Yang kelima, lakukan tindak lanjut berkala. Pantau terus apakah feedback yang diberikan benar-benar menghasilkan perubahan. Kesimpulan, feedback terhadap kinerja merupakan elemen penting dalam proses manajemen sumber daya manusia yang berfungsi sebagai alat pembinaan, motivasi, dan evaluasi. Melalui feedback yang berkonstruktif dan empatik, pemimpin dapat membantu karyawan memahami kelebihan dan kekurangan, serta membimbing mereka menuju ke perbaikan dan berkelanjutan. Untuk membuat feedback efektif dibutuhkan pemahaman prinsip dasar atau spesifik, objektif, dan tepat waktu. Penguasaan teknik konstruktif feedback, keterampilan konseling agar komunikasi lebih manusiawi dan produktif. Kesadaran dan tantangan yang mungkin muncul agar bisa diantisipasi. Feedback bukan hanya evaluasi masa lalu, tetapi juga investasi untuk masa depan dan kinerja yang lebih baik.